Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puzia Nurul Fadila dengan NIM 1540118016. Saya adalah mahasiswa D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara simulasi untuk melakukan penjahitan perineum. Dengan tugas ini diajukan sebagai pemenuhan tugas dari Praktik Klinik Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTRKeb. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu penjahitan perineum. Penjahitan perineum adalah sebuah penjahitan yang dilakukan apabila terjadi ruptur pada perineum ketika ibu menjalani proses persalinan. Penjahitan perineum ini dilakukan dengan tujuan agar mencegah pendarahan, kemudian merekatkan jaringan, dan yang bertujuan untuk agar luka robekan ibu bisa cepat sembuh. Nah, adapun bidan yang melakukan praktik di PMB atau melakukan praktik mandiri di rumah itu hanya bisa melakukan penjahitan perineum pada derajat 1 dan 2. Selebihnya derajat 3 dan 4 harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Nah, untuk peralatannya, di sini saya sudah menyiapkan 1 buah pentem luka perineum, kemudian 1 buah perlak, 1 buah kom berisi kasa, kemudian 1 buah kom berisi lidokain 2%, kemudian di sini ada betadine, 1 buah bak instrumen berisi hecting set yang termasuk ada pinset anatomis, pinset chirurgis, 1 buah jarum penjahitan, 1 buah benang catgut, kemudian ada nail powder dan 1 buah gunting. Kemudian di sini ada 1 bak instrumen berisi handscoon dan spuit 10 cc. Kemudian di sini ada aqua bides, di sini ada bengkok, di sini ada 1 set APD termasuk di dalamnya yaitu kacamata Google, masker dan baraksud, dan di sini saya sudah menyiapkan 2 waskom berisi air DTT dan klorin. Nah, yang pertama ketika kita melakukan persalinan berarti kita sudah menggunakan APD lengkap seperti ini. Nah, kemudian ketika kita melihat ada terdapat luka jahitan pada perineum ibu, kita lakukan pelepasan dalam menggunakan sarung tangan yang pertama. Yang pertama kita celupkan terlebih dahulu tangan pada larutan air DTT, dan kemudian kita lakukan pembukaan pada larutan klorin dengan secara terbalik. Nah, yang kemudian kita lakukan pembukaan pada spuit ini, simpan pada kartu. Kemudian kita pecahkan tabung lidokain 2% menggunakan bekas wadah lidok spuit yang tadi. Nah, setelah itu kita posisikan ibu bagaimana caranya agar ibu bisa berada pada posisi ditotomi. Ibu sekarang posisinya saya atur menjadi posisi ditotomi ya Bu, agar memudahkan untuk melakukan penjahitan. Iya, silakan Bu. Kemudian kita pasangkan 1 buah kain di bawah bokong ibu. Ibu, saya pasangkan kainnya Bu di sini. Ibu tolong angkat bokongnya sebentar. Ya, silakan Bu. Kemudian kita atur pencahayaan bagaimana ketika kita melakukan penjahitan itu ada pencahayaan yang bisa membantu kita agar penjahitan semakin mudah. Usahakan pencahayaan yang kita berikan itu bisa menerangi bagian vulva vagina. Kemudian kita gunakan handscoon dalam 1 tangan dan masukkan tabung lidokain pada spuit yang sudah kita siapkan. Ini lidokain yang saya siapkan yaitu sebesar 2%, maka kita lakukan pencampuran pada
Aquabides yang sudah tadi saya siapkan. Perbandingan ini 1:1. Usahakan kita menggunakan teknik one hand. Setelah kita melakukan pengisian squid menggunakan lidocaine, maka kita lengkapi pemakaian sarung tangan yang satunya lagi menggunakan hand scoon. Nah, kemudian gunakan kasa bersih untuk membersihkan luka perineum dari bekuan darah yang terdapat di dalamnya. Kemudian lihat kembali, nilai kembali berapa dalamnya robekan luka perineum ibu. Kemudian setelah itu kita lakukan inform consent kepada pasien bahwa pasien akan dilakukan penyuntikan anestesi sebagai asuhan sayang ibu agar ibu tidak merasakan rasa sakit ketika dilakukan penjahitan. Ibu, sekarang saya akan melakukan penyuntikan pada daerah vagina ibu. Penyuntikan ini berguna agar ibu tidak merasakan rasa sakit ketika dilakukan penjahitan. Bagaimana, ibu bersedia? Iya, siap Ibu. Nah, setelah itu apabila pasien menyetujui, maka kita lakukan penyuntikan lidocaine pada tepi ujung luka jahitan. Lakukan dengan cara subkutan. Jangan lupa kita lakukan aspirasi terlebih dahulu agar untuk memastikan tidak ada jaringan darah yang terdapat pada kulit ibu. Lakukan ini sampai lidocaine yang sudah kita siapkan habis. Ibu tarik napas ya Bu, ini sedikit tidak nyaman. Nah, setelah kita lakukan penyuntikan lidocaine sebagai anestesi, kita tidak boleh langsung melakukan penjahitan. Tunggu 1-2 menit agar kita mendapatkan hasil yang optimal dari anestesi tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini apakah ada pendarahan yang bisa menutupi luka perineum ini. Apabila terdapat pendarahan yang bisa menutupi luka perineum ini dan mengganggu kita ketika melakukan penjahitan, maka kita pasangkan tampon ke dalam vagina ibu. Nah, di sini tidak ada pendarahan yang bisa menutupi dan menghalangi penjahitan perineum, maka saya tidak melakukan pemasangan tampon. Nah, sekarang kita langsung ke metode penjahitannya. Di sini kita menggunakan satu buah nail powder. Ini gunting yang digunakan untuk memegang atau menahan si jarumnya agar tetap standby. Nah, terus kita menggunakan pinset anatomis. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan penjahitan. Nah, pertama kita lakukan penjahitan 1 cm di atas luka. Nah, kemudian kita lakukan simple ref knot. Kita melakukan teknik penjahitan jelujur yang diawali dengan simple ref knot ini. Apabila kita teknik jelujur ini, apabila kita gagal melakukan penyimpulan, maka akan lepas seluruh jahitan, jadi percuma.
lakukan penjahitan menggunakan teknik jelujur. Nah, seperti ini. Kita lakukan penjahitan sampai ke lingkaran himen. Setelah itu kita lakukan penyimpulan. Nah, di sini kita sisakan satu sedikit benang untuk melakukan penyimpulan. Ini sudah dilakukan simpulnya sama seperti simpul yang di atas. Yang ini menggunakan simpul ref knot. Karena setelah ini kita akan melakukan jelujur pada otot yang di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menjahit bagian otot-otot perineum yang ini. Yang ini yang terakhir kan sudah dilakukan penjahitan sampai dengan lingkaran himen. Di sini di akhir kita lakukan teknik simpul ref knot sama seperti yang di atas. Ini agar tidak terlepas jahitan jelujurnya. Nah, kemudian di sini kita lakukan lagi teknik jelujur sama seperti di atas. Kita awali dengan menggunakan simpul ref knot. Kepanjangan satu. Nah, ini sudah menggunakan teknik ref knot. Kemudian kita jahit jelujur sama seperti di atas.
jahitannya nggak bakalan kelihatan rapi soalnya tersembunyi. Di akhir kita gunakan sekarang kita ini sudah sampai di ujung. Kita lakukan penyempurnaan kembali agar tidak terpecah belah, jahitan jelujur yang di atas tidak tidak terpisah, tidak percuma dijahit. Sesakan sedikit. Silakan sedikit. Lakukan simpul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini nggak usah dilepas lagi benang yang di bawah. Kita lanjutkan untuk menjahit subtikuler. Ini yang di pinggir-pinggir ini. Ini hasil akhirnya kita diharapkan bisa cuma satu garis doang seperti ini. Nah, segini. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti ke realitanya. Dari sisi kanan. Kanan kiri secara bergantian. Ini karena penting sudah rusak. Pokoknya dari sisi kiri kanan gitu aja.
Satu simpul lagi di sebelah kanan. Nah, jadi ini sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Terakhir kita lakukan penyimpulan di ujung jahitan di sini. Sisakan sedikit. Langsung puruk tuh. Simpul. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Jadi tadi yang pertama di sini menggunakan teknik cilujur, kemudian otot yang di dalam menggunakan teknik cilujur, yang terakhir kita menggunakan subtikutikuler. Ini kalau misalnya jahitannya berhasil ataupun bagus, ini harus membentuk satu garis di sini. Tapi ini dikarenakan karena pentemnya yang sudah rusak dan keadaannya seperti ini, jadi ini ada rada kurang sempurna. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, kita jangan lupa memberikan arahan kepada ibu ataupun edukasi kepada ibu bagaimana cara merawat luka perineum. Prinsipnya sama, bersih, kering, jangan membubuhkan apapun pada luka perineum agar cepat bisa sehat seperti semula. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala keterbatasan. Semoga videonya bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada pemirsa semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.